Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya, kelas 3 IPS 3, IPS 4, IPS 5, dan tentunya semua anak-anak Indonesia yang kebetulan sedang menonton channel ini. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat ya nak ya. Kali ini bertemu lagi dengan Budila. Budila kali ini akan membahas terkait dengan materi kelas 3, yaitu tiga pertama, terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita simak bersama agar kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Pertumbuhan dan perkembangan, tentu dua istilah ini tidak terlalu asing ya di telinga kalian karena sehari-hari pasti kalian sudah pernah mendengar kata pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertanyaannya, apakah antara pertumbuhan dan perkembangan itu memiliki suatu perbedaan atau mereka itu sama ya? Maka kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, sebelumnya Budila akan sampaikan dulu. Jadi di sini kelas 3 akan ada 10 bab yang akan kita pelajari bersama, yaitu dimulai dari bab 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dan nantinya sampai akhirnya di bab 10 terkait dengan bioteknologi. Harapannya meskipun belajar ini secara daring, tapi anak-anak tetap semangat dan bisa memahami dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu pengertian pertumbuhan dan perkembangan, ada baiknya kita melihat peta konsep yang terkait dengan materi-materi apa sih yang akan kita bahas di bab ini ya. Kita lihat bersama bahwa di sini pertumbuhan dan perkembangan itu nanti kita akan membahas terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian kita juga akan menjelaskan terkait dengan macam-macam pertumbuhan yang ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Sedangkan faktornya nanti kita akan jelaskan faktor eksternal dan internal ya. Faktor internalnya yaitu faktor intersel dan intrasel ya. Kalau faktor intrasel itu adalah gen, kemudian kalau faktor internal sel itu adalah hormon ya. Hormonnya nanti banyak sekali, mulai dari hormon auksin, giberelin ya, sitokinin, etilen dan asam absisat. Nah, selain itu juga nanti akan Budila jelaskan terkait dengan faktor eksternal, yaitu meliputi nutrisi, cahaya, suhu, dan lain sebagainya. Nah, dari cakupan materi ini nanti mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dengan baik sehingga nanti bisa tuntas dalam bab 1 ini. Oke. Pertumbuhan dan perkembangan itu ternyata ada perbedaannya, nah tidak sama ya, meskipun dia hampir mirip tapi ternyata ada perbedaannya. Di sini saya sajikan ada tabel perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita lihat bersama. Nah, dilihat dari definisinya, pertumbuhan itu adalah suatu peristiwa perubahan biologis yang meliputi penambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa tubuh. Ya, sedangkan kalau perkembangan yaitu merupakan proses mencapai kedewasaan atau kematangan fungsi tubuh. Contohnya seperti ini. Kalau pertumbuhan itu terkait dengan fisik ya. Misalnya dari mulai kalian bayi, tumbuh menjadi anak-anak, kemudian tumbuh menjadi remaja, tumbuh menjadi orang tua, dewasa ya, kemudian tumbuh menjadi manula dan kemudian meninggal. Nah, itu yang namanya pertumbuhan. Jadi perubahan bentuk fisik ya yang mulai dari kecil ke besar. Nah, kira-kira itu bisa kembali atau tidak? Tidak bisa kembali ya. Makanya dia bersifat irreversible ya atau tidak dapat kembali ke semula. Itulah pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu ketika sudah tumbuh, sudah tinggi ya, dia itu tidak bisa kembali lagi. Itu yang namanya pertumbuhan. Nah, sedangkan kalau perkembangan ini termasuk adalah pencapaian kedewasaan diri. Ya, misalnya contohnya, kalian satu kelas itu pastikan umurnya hampir sama ya. Ya, misalnya ada anak satu kelas itu umurnya 12 tahun semuanya. Umur 12 tahun ya, antara anak A dan anak B ya itu tentu akan mencapai tingkat kedewasaan yang berbeda ya, meskipun dia itu punya umur yang sama. Misalnya yang anak A ini dia sangat bergantung pada orang tua, jadi dia anak mami lah istilahnya ya. Kalau makan disuapi ya, kemudian kalau mau apa-apa dicepak nih ya, apa tuh namanya dicepak di ini loh apa disiapkan oleh orang tuanya ya. Sedangkan yang saat anak B ini adalah mungkin anak yang dia itu mandiri
dewasa ya, semuanya tidak bergantung pada orang tua. Nah, meskipun dia umurnya sama, tapi ternyata tingkat kedewasaan yang berbeda. Nah, situasi inilah yang dinamakan sebagai perkembangan. Jadi kalau pertumbuhan, saya ulangi lagi, dia bersifat fisik, tapi kalau perkembangan dia adalah bersifat pencapaian kedewasaan atau kematangan dalam fungsi. Seperti itu. Nah, selanjutnya, pertumbuhan itu bersifat kuantitatif atau dia itu bisa diukur. Misalnya, berapa tinggimu? Oh, tinggi saya 155, Bu. Artinya itu bisa dinilai dengan angka. Sedangkan kalau perkembangan ya itu bersifat kualitatif. Artinya dia tidak bisa diukur dengan angka. Berapa tingkat kedewasaanmu? Gimana jawabnya? Nggak bisa ya. Yang bisa adalah cuman pertumbuhan. Berapa tinggimu? Tinggi saya 155. Berapa berat badanmu? Berat badan saya 65. Nah, itulah yang dinamakan sebagai pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu bisa diukur dengan bilangan, sedangkan kalau perkembangan tidak bisa. Nah, selanjutnya terkait dengan keadaan fisik ya. Kalau pertumbuhan itu bisa terlihat dari fisiknya, ya. Oh, anak ini fisiknya tinggi semampai, artinya pertumbuhannya cepat, ya, seperti itu. Nah, kalau perkembangan dia terlihat dari sifat dan kemampuan, ya, seperti yang Bu jelaskan tadi, umur 12 tahun tapi sudah dewasa, sudah bisa menyiapkan untuk dirinya sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Nah, itu berarti dia sudah mencapai tingkat perkembangan. Ada loh ya, anak sampai sudah besar itu masih ya disuapin oleh ibunya ya, masih cuci baju dicucikan orang tuanya. Nah, itu artinya dia belum mencapai perkembangan yang sempurna. Nah, jika dilihat dari perspektif biologi, contoh dari perkembangan adalah misalnya ya, pada umur 8 tahun kalian belum mencapai menstruasi ya, yang laki-laki belum mimpi basah ya kalau di dalam Islam seperti itu. Nah, tetapi ketika dia sudah umur 9 tahun ke atas ya, yang perempuan ternyata sudah menstruasi, sedangkan yang laki-laki sudah mimpi basah. Inilah yang dinamakan dia sudah mencapai kematangan fungsi. Jadi alat reproduksinya ya itu sudah bisa digunakan. Nah, seperti itu juga termasuk sebagai perkembangan. Nah, selanjutnya, kalau pertumbuhan itu memiliki batasan usia, ya. Kalau sedangkan perkembangan itu tidak mengenal batasan usia. Misalnya, ya, kalau pertumbuhan anak bayi yang bisa berjalan itu adalah rata-rata umur 1 tahun. Nah, dibatasi dengan usia. Tidak akan mungkin anak bayi baru lahir langsung jalan. Nah, ketika fenomena ini dikaitkan, inilah yang namanya pertumbuhan. Jadi ketika umur 1 tahun dia bisa jalan, otomatis ketika dia umur masih baru lahir 1 hari tidak bisa jalan, inilah namanya adanya perubahan pertumbuhan. Nah, sedangkan kalau perkembangan ini tidak dibatasi oleh usia. Nah, mungkin ya nanti ketika sampean jadi dewasa ya, itu nanti kalian sudah memiliki sifat kedewasaan. Tapi ketika menjadi orang tua dan orang tuanya sudah sangat tua, biasanya kembali ke sifat anak-anak, suka ngompol, pelupa, ya, kemudian bawel dan lain sebagainya. Biasanya orang tua kan seperti itu ya, jadi dia nangisan, baperan ya, kadang-kadang seperti itu. Itu berarti dia menunjukkan bahwa perkembangan itu ternyata bisa kembali ke semula, kembali ketika dia seperti anak-anak ataupun masih bayi. Tapi kalau pertumbuhan tidak bisa. Masa kamu habis tinggimu 155 bisa menyusut jadi 140? Kan tidak mungkin. Nah, itulah dia perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sehingga di sini pertumbuhan itu disifatkan dia itu irreversible, tidak bisa kembali ke semula. Sedangkan kalau perkembangan dia bisa reversible, yaitu dia bisa kembali ke semula. Dan yang terakhir, pertumbuhan itu dipengaruhi oleh pembelahan sel tubuh. Semakin banyak sel tubuh membelah, maka dia pertumbuhannya akan semakin cepat. Nah, semakin lambat laun, semakin kamu bertambah usia, itu pembelahan selmu itu juga semakin banyak ya. Sehingga kenapa kok dulu itu pada saat anak masih kecil tuh kok belum bisa ngomong, Bu. Sedangkan nanti kalau dia sudah umur 1 tahun, 2 tahun kok bisa ngomong. Sampai sekarang kalian bisa lancar ngomongnya. Itu artinya ada pertumbuhan ya di dalam selmu sehingga kamu bisa berbicara. Nah, sedangkan perkembangan dia itu dipengaruhi oleh pengalaman ya. Semakin pengalaman orang itu banyak ya, maka dia akan mencapai kedewasaan diri yang banyak.
Seperti itu. Nah, sehingga saya rasa kalian sudah memahami terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan bisa membedakan, ya. Nah, berikutnya perkecambahan, ya. Mungkin kalian sudah sering mendengar ya ada nama-nama kecambah. Nah, kecambah itu apa sih, ya? Nah, perkecambahan itu ternyata suatu proses ya di mana pertumbuhan itu di mana pertumbuhan itu dimulai dari perkecambahan biji. Jadi perkecambahan itu adalah awal mula ya pertumbuhan pada biji, pada tumbuhan ya. Jadi tumbuhan menghasilkan biji, biji ditanam menghasilkan kecambah, kecambah berdiferensiasi, kecambah tumbuh menjadi ini kok geser-geser ya. Berkecambah tumbuh menjadi pohon atau tanaman yang sudah dewasa. Ini yang seperti itu. Nah, coba kita lihat bersama. Perkecambahan itu ternyata dapat terjadi apabila ya kandungan air dalam biji semakin tinggi karena masuknya air ke dalam biji melalui proses imbibisi ya. Jadi sebelum tumbuhan itu bisa keluar dari biji ya, bisa tumbuh dari biji itu harus melakukan suatu proses yang namanya imbibisi ya. Proses imbibisi itu adalah masuknya air dari lingkungan menuju ke dalam tumbuhan, ke dalam biji tumbuhan, sehingga nanti biji tumbuhan akan dipenuhi dengan air sehingga bakal calon tumbuhan kecil itu keluar dari biji. Intinya seperti itu. Nah, maka bakal tanaman muda yang keluar dari biji inilah yang dinamakan sebagai perkecambahan. Jika kita lihat ternyata antara biji tanaman dikotil dengan tanaman monokotil ini berbeda ya. Kalau tanaman dikotil dia itu memiliki kotiledon yang tebal. Kotiledon itu apa sih? Cadangan makanan selama tumbuhan ini tumbuh ya. Semua orang yang tumbuh pasti butuh makan. Meskipun biji tumbuhan ketika dia akan membentuk suatu tunas muda, dia juga pasti akan butuh makanan ya. Makanannya didapat dari mana? Yaitu kotiledon. Nah, sedangkan pada tumbuhan monokotil di sini dicontohkan adalah biji jagung. Nah, dia punya kotiledonnya hanya sedikit, sedangkan yang paling banyak itu adalah endosperma. Jadi sama aja ya. Jadi dia juga memiliki cadangan makanan untuk tumbuh. Nah, sehingga kalian bisa simpulkan bahwa perkecambahan itu adalah awal mula dia biji tanaman itu bisa tumbuh. Dimulai dengan proses imbibisi, selanjutnya kalau imbibisinya sukses, berhasil, maka akan terjadi namanya perkecambahan atau munculnya tunas baru ya pada tumbuhan muda. Sehingga nanti tumbuhan itulah yang akan tumbuh terus-menerus sampai dengan dia dewasa. Seperti itu ya anak-anak ya. Mari kita lanjutkan bersama. Nah, di sini ternyata setelah kalian mendengarkan penjelasan Bu Dila tadi, bisa disimpulkan bahwa tahapan pertumbuhan itu ada 3. Yang pertama, pembelahan sel. Yang kedua, pembesaran sel, dan yang terakhir adalah diferensiasi sel. Nah, antara pembelahan sel itu artinya, kok kenapa gonta-ganti ya ininya? Ya, pembelahan sel artinya dia itu terjadi secara mitosis sehingga dia menghasilkan 2 anak yang sama sifatnya dengan induknya. Jadi ketika kalian menanam misalnya mangga gadung, tidak akan mungkin nanti ya tumbuhan baru yang muncul itu akan menjadi tanaman misalnya mangga mana lagi, tidak bisa ya. Kalau kamu menanam gadung ya dia jadi gadung ya. Kalau kalian menanam mangga mana lagi, dia akan jadi mangga mana lagi. Inilah yang dinamakan sebagai pembelahan sel yang bersifat mitosis sehingga biji itu akan selalu punya sifat yang sama dengan induk awalnya. Seperti itu. Termasuk ininya, rasa manisnya, kekuatan tubuhnya, dan lain sebagainya itu juga sama dengan induknya. Itu diakibatkan oleh pembelahan sel secara mitosis. Nah, selanjutnya adanya perbesaran sel. Jadi pertambahan ukuran sel akibat pertambahan substansi material sel. Nah, ketika tanaman itu sudah melakukan pembelahan, dia akan melakukan perbesaran sel. Ya, semua tumbuhan itu pasti berasal dari ukuran yang kecil.
mangga, pohon jati, dan lain sebagainya itu dia awalnya itu kecil ya. Setelah kecil dia tumbuh menjadi besar. Inilah yang dinamakan sebagai proses perbesaran. Kok bisa besar, Bu? Iya, karena yang awalnya dia tumbuhan muda itu hanya bergantung pada kotiledon atau cadangan makanan pada biji, ketika dia sudah mulai membentuk tunas baru, kotiledonnya sudah habis, dia sudah mulai bisa menyerap makanan dari tanah. Di situ ada mineral, unsur hara, dan lain sebagainya. Kalau yang punya perimpen dan sayang pada tumbuhannya biasanya dipupuk, disiram, ditambahkan nutrisi yang lain. Nah, dari sinilah ya, maka sel atau tumbuhan itu akan melakukan perbesaran sehingga tumbuhan itu mulai berukuran sangat besar. Nah, seperti itu tahapannya. Nah, selanjutnya ketika dia sudah melakukan perbesaran sel, maka dia juga di samping itu melakukan yang namanya diferensiasi sel atau perubahan sel-sel hingga terbentuk organ yang memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Jadi diferensiasi sel itu adalah spesialisasi ya, fungsi dan organ. Misalnya, kalau kita lihat dari perkembangan janin manusia, kalau kalian pernah melihat video yang dari bayi ya, yang dari segumpal darah kemudian jadi bayi yang masih umur 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu sampai dengan dia sudah umur 9 bulan dalam kandungan, tentu dia melakukan perubahan-perubahan yang sangat besar. Yang pertama mungkin dia pas pada saat awal mula dikandung ya, dia hanya segumpal darah. Kemudian lambat laun dia punya kepala, lambat laun dia membentuk tangan, lambat laun dia membentuk kaki, lambat laun dia membentuk jantung, paru-paru, hingga sampai lengkap lah semua organnya itulah yang dinamakan sebagai diferensiasi, sehingga dia perspesialisasiannya. Membentuk jantung nanti pasti fungsinya adalah untuk pengedaran darah ya. Kemudian membentuk paru-paru berfungsi sebagai pernafasan. Tidak akan mungkin tertukar paru-paru sebagai pengedaran darah, kemudian jantung sebagai pernafasan, tidak akan mungkin tertukar seperti itu karena di situ sudah terjadi namanya diferensiasi sel atau terspesialisasinya organ dalam makhluk hidup sehingga dia bisa menjalankan fungsinya sesuai dengan struktur masing-masing. Nah, dari 3 tahap itu saya rasa kalian sudah memahami ya. Kita lanjutkan. Nah, ini merupakan suatu proses ya, perkembangan dari mulai tumbuhan dewasa sampai menjadi tumbuhan dewasa lagi. Nah, ini dicontohkan adalah bunga sepatu ya. Bunga sepatu dia memiliki putik dan serbuk sari di dalam bunganya ya, ada putiknya, ada serbuk sarinya ya. Kemudian dia nanti membentuk yang namanya biji ya, ini sudah terbentuk biji. Nah, biji nanti jatuh ya, kemudian di tempat yang cocok sehingga dia bisa tumbuh menjadi tunas tumbuhan yang baru ya, dimulai dari akar dan daun, selanjutnya akar dan daunnya tumbuh terus ya, melakukan perbesaran dan diferensiasi sehingga dia membentuk suatu tumbuhan yang baru ya. Ini ada daunnya, ada bunganya, ada akarnya, kemudian ada batangnya. Yang diawali dari biji dia bisa menjadi punya organ yang lengkap seperti ini karena adanya proses pertumbuhan ya, yaitu di proses diferensiasi sel. Intinya begitu. Oke. Kalau kita ingin memahami lebih lengkap ya, ini yang dari gambar tadi itu, ini penjelasannya. Jadi pertamanya itu terjadi fertilisasi atau perkawinan ya antara putik dan benang sari, antara spermatozoid atau sperma alat kelaminnya jantan dengan ovum atau alat kelaminnya betina. Ya, itu melakukan fertilisasi. Pada tumbuhan itu putik dan benang sari melakukan fertilisasi sehingga membentuk yang namanya biji. Nah, kemudian biji kemudian berubah menjadi zigot ya. Zigot kemudian memiliki cadangan makanan. Ini kenapa geser-geser? Maaf ya, Nak ya. Memiliki cadangan makanan dan kemudian ketika dia sudah tumbuh berkecambah ya, imbibisi dulu baru berkecambah sehingga dia menghasilkan tumbuhan muda melakukan diferensiasi sel, berkembang dan lain sebagainya ya, sehingga menjadikan tumbuhan dewasa. Itu ya penjelasan dari gambar yang tadi. Nah, secara umum
umum, proses perkecambahan itu ternyata dibagi menjadi dua, yaitu proses kimia dan proses fisika ya, proses fisika dan proses kimia. Nah, proses fisika ditunjukkan dari adanya apa? Adanya absorpsi air, metabolisme pemecahan materi cadangan makanan, ada namanya transformasi materi ya, hasil pemecahan dari endosperma ke embrio yang aktif tumbuh, dan proses-proses yang lainnya. Sedangkan proses kimia ditunjukkan dari absorpsi air ya, biji yang berkembang ya, kemudian kulit biji yang pecah, embrio aktif melepaskan hormon, giberelin, sintesis enzim dan lain sebagainya. Jadi ternyata di dalam proses perkecambahan ya, itu dia melibatkan dua proses yaitu fisika dan kimia. Sehingga dia bisa membentuk suatu individu yang baru. Nah, secara umum dilihat dari lokasi kotiledonnya, perkecambahan itu dibagi menjadi dua, yaitu perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Ya, epi itu artinya atas, jadi perkecambahan yang kotiledonnya ada di atas tanah, sedangkan kalau hipogeal ini hipo artinya bawah, sehingga perkecambahan yang bijinya itu atau kotiledonnya itu ada di dalam tanah, ya. Contohnya, maaf ya, ini PPT-nya geser-geser. Nah, contohnya yaitu misalnya kacang hijau kalau di epigeal ya, kemudian kacang tanah, melon ya, kalau kalian amati pasti ketika dia tumbuh tunas itu bijinya ikut keangkat ke atas ya. Jadi dua gini. Nanti ada gambarnya. Nah, ini ya. Ini, jadi kalau biji kacang hijau itu kita tanam, meskipun dia ditanam di bawah, itu lama-kelamaan dia juga ikut ke atas ya. Kemudian dia membentuk apa? Ini pecah jadi dua bijinya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ketika nanti tumbuhannya sudah besar, sudah dewasa, sudah menjadi tumbuhan muda ya, itu nanti kotiledonnya sudah habis, kering dan akhirnya jatuh. Ya, akhirnya hilang keduanya ini. Nah, ini yang namanya perkecambahan epigeal, yaitu kotiledonnya berada di atas tanah. Ini berada di atas tanah. Nah, sedangkan yang ini contohnya adalah biji yang dia ditanam di tanah, tetapi sampai dia bertambah dewasa itu ternyata dia masih di dalam tanah, tidak ikut keluar ya, ini tanahnya ya. Dia tidak ikut keluar, jadi yang keluar cuman daun ya, sedangkan biji dan akarnya dia masih dalam tanah. Ini namanya perkecambahan epigeal. Contohnya itu adalah kacang kapri, padi dan jagung. Seperti itu ya, Nak. Oke, terima kasih. Mungkin cukup itu saja materi kita ya hari ini. Nanti kita akan bahas terkait dengan metabolisme perkecambahan dan lain sebagainya. Budilah harapkan kalian sudah memahami terkait dengan pengertian pertumbuhan dan perkembangan serta perbedaannya. Kemudian kalian juga mengetahui proses perkecambahan sampai dengan dia membentuk tanaman dewasa, dan kalian juga memahami tentang proses pertumbuhan ya dan perkembangan dari suatu makhluk hidup. Khususnya ini tadi yang kita bahas adalah tumbuhan. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Silahkan berikan satu pertanyaan, satu siswa satu pertanyaan di kolom komentar ya. Budila tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.